Saya percaya bahwa setiap orang memiliki masalah dalam hidupnya, dan setiap orang memiliki cara masing-masing untuk mengatasi kejenuhan yang timbul akibat masalah tersebut. Dan pergi ke gunung adalah cara yang kulakukan untuk mengatasi kejenuhan itu. Bukan berarti masalah itu akan hilang ketika pergi ke gunung, tapi di sana masalah itu menjadi tidak berarti apapun lagi. Saya berencana akan pergi muncak ke Gunung Sumbing sekitar tanggal 14 Agustus lalu bersama 7 orang teman dari SMA. Namun, karena ada beberapa kendala yang muncul, akhirnya kami merubah haluan ke gunung yang berada tepat di depannya, Gunung Sindoro. Kami datang mepet dengan jadwal keberangkatan bis. Sampai-sampai, teleponku dipenuhi panggilan masuk oleh seorang agen bis. Kami duduk di kursi paling depan, tepat di belakang supir, yang menyajikan kami pemandangan sepanjang perjalanan yang cukup membuat senam jantung. Karena sang supir seringkali menyusul di tikungan dan ngeblong sepanjang perjalanan yang gelap. Supir sempat bilang kalau orang tahu rem bus itu jelek, pasti nggak ada yang berani menghalangi. Begitu kira-kira. Dan itu membuat kami semakin deg-degan. Akhirnya, kami tiba di Terminal Mendolo, Wonosobo, pada pukul 2.30 dini hari. Kami istirahat sejenak sambil memakan perbekalan yang kami bawa dari Bandung. Terlihat cukup banyak rombongan pendaki yang turun dari bis. Pada malam yang hampir menjelang subuh, kami meninggalkan Terminal Mendolo menuju basecamp Grasindo Sindoro, menggunakan bus kecil semacam Elf dengan mesin yang menurut saya sudah tua, karena seringkali batuk-batuk saat menanjak. Dan kadang pula, sang supir salah memindahkan perseneling ke gigi netral dan membuat penumpang yang mengantuk cukup kaget. Tidak perlu waktu lama, akhirnya kami sampai di basecamp Grasindo Sindoro yang memiliki singkatan Gabungan Remaja Anak Sindoro kalau tidak salah. Tidak berlama-lama di luar karena hawa yang cukup dingin, kami segera masuk ke dalam basecamp yang ternyata hawanya sama saja dingin. Terlihat orang-orang masih tertidur dengan gaya lurus atau kaki melingkar dibungkus tas tidur layaknya kepompong. Setelah sholat subuh, kami keluar untuk mencari sarapan, disambut sorotan matahari pagi yang membuat pemandangan Gunung Sumbing di depan mata semakin terlihat gagah. Sambil menunggu registrasi SIMAKSI yang baru dibuka pukul 8 pagi, kami sempat berjalan-jalan di sekitar basecamp sambil berfoto-foto. Sinar matahari pagi ini terasa lebih indah dibanding biasanya. Semoga ini pertanda pendakian kami akan ditemani cuaca yang cerah. Bendera. Berkibarkan benderaku. Gimana lagunya? Abang suci ya periwit. Bukan gitu anjing. Bukan gitu. Aduh kasar deh. Kemudian, kami mendatangi warung yang berada di depan basecamp untuk menyewa tenda dengan ukuran 4-5 orang untuk kami bertiga. Kami sengaja tidak membawa tenda dari Bandung, karena dalam perhitungan kami, biayanya akan jauh lebih murah, dan ternyata benar. Pakai senter biasa. Setelah registrasi SIMAKSI dibuka, kami segera mengurus persyaratan pendakian dan melakukan cek ulang logistik di basecamp. Staf Grasindo mendata jumlah barang yang kami bawa, dan mereka sempat kaget karena kami membawa 10 botol air mineral ukuran 1,5 liter dan 21 masker. Lebih dari cukup jika hanya mendaki bertiga. Apanya? Iya. Yang pada akhirnya kami harus mendapat hukuman push up karena ada sampah yang tidak ada saat pengecekan ulang.
Aksi selesai sekitar pukul 9.30 pagi. Kami memulai perjalanan. Mayoritas pendaki di sini menggunakan jasa ojek setempat yang akan mengantarkan kami sampai di pos 1,5, yang akhirnya saya menyebutnya jasa ojek gila. Awalnya, ojek ini melaju dengan tenang melewati perumahan warga, kemudian bertambah kencang ketika memasuk ke areal perkebunan warga. Terlihat beberapa warga sedang menjemur tembakau di halaman rumah dan pinggir jalan menuju pos 1,5. Sungguh pemandangan yang indah dari bawah sini. Been here before, when we lost control of every little thing that we could have been. We let it all go. Dadi berpasangan dengan Fikri berangkat lebih dulu menggunakan ojek yang datang sambil melamba-lambaikan tangan. Sementara saya harus mencari seorang pendaki lain agar menjadi genap 2 orang. Semakin menanjak, motor semakin mempercepat lajunya. When we lost it all, always wanted to be in the madness. I won't let this fall. Sebenarnya, saya mampu jika harus berjalan sejauh kurang lebih 4-5 km menuju pos 1,5. Tapi berkat cerita orang-orang yang pernah saya dengarkan, naik ojek ini adalah bagian yang tidak boleh dilewatkan ketika mendaki Gunung Sindoro. Dan benar saja, motor Honda Revo 110cc dengan knalpot yang berisik ini mengangkut 3 orang sekaligus, terdiri dari 1 orang pengemudi dan 2 orang pendaki ditambah 2 carrier yang disimpan di depan dan 1 di belakang. Semakin jelek jalannya, bukannya semakin pelan, malah semakin cepat. Sampai terasa shock breaker motor ini tertekan sampai mentok. Ban belakang motor ini juga terasa bergeser ke kanan dan ke kiri, ditambah guncangan yang sesekali membuat saya terlempar dari jok motor. Jalanan semakin memasuki hutan dan semakin menanjak. Karena beban di bagian belakang motor ini terlalu berat, ditambah melewati tanjakan yang curam dengan medan berbatu, tidak dapat dipungkiri lagi. Akhirnya, kami terguling ke belakang, terlihat ban motor dan tukang ojek melayang ke belakang. Sementara aku menjatuhkan diri ke pinggir jalan agar tidak tertimpa oleh motor. Sungguh bagian yang tidak boleh dilewatkan jika mendaki ke gunung ini. Pegel nggak kakinya? Pegel banget nih. Belum juga nanjak. Aduh, jungkir balik. Ya, yuk. Tidak jauh setelah insiden, saya tiba di pos 1,5, di mana tempat semua ojek bermuara. Belum memulai pendakian, otot pinggul saya sudah mulai pegal, menahan badan dan carrier agar tidak terjengkang ke belakang. Enggak, orang jatuh biasa aja. Mana lihat orang lewat nggak tadi? Iya lihat di lewat ya. Oh, orang nggak lihat Fikri. Tukeran tas ya. Oh, tas orang di belakang teh berat pisan kan? Iya. Udah ditukar di depan. Tetap gue jungkir anjing. Jatuh gitu anjing. Asli. Nanti aku nggak ngerekam, kalau orang ngerekam lucu anjing, cuman HP orang kayaknya kelempar ke belakang. Anjing. Dadu. Anjing. Terus gigi mana anjing? Mana? Udah gila anjing. Udah gila anjing. Udah gila tuh kieu. Kan ya benar. Iya, boleh dekat ya. Oh, kieu masuk. Itu kieu anjing. Kieu. Ngacelong dong. Anjing sih. Pantat orang teh beberapa kali lepas dari jok kan. Si Dedi ngerasa ke orang pasti ya. Kaki orang langsung ngaitin sama itu. Iya, anjing udah takut bicara anjing. Gokil. Gitu kan anjing. Asli aminnya Pi, bikinnya Pi. Sok. Lihat dia pos 1 tadi atau orang turun. Lihat di sumber cantik banget. Semua orang tuh puitis nggak? Nggak apa-apa. Dikala matahari menyinari, di situ kita kepanasan. Benar. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa agar kami semua diberi keselamatan dari mulai perjalanan hingga sampai di rumah masing-masing. Amin. Dan menjadi berkah dan menjadi cerita dan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Amin. Selamat.
Berdoa dipersilakan. Ayo, gas. Pukul 10.50 pagi, kami memulai pendakian melewati jalur tanah kering memasuki kawasan hutan dengan atap yang terbuka. Pemandangan Gunung Sumbing yang megah selalu terlihat jika menengok ke belakang. Di sepanjang perjalanan, kami sering berpapasan dengan pendaki lain yang sedang beristirahat maupun yang sudah turun. We scan the skies forever. Setiap kami kelelahan, kami sepakat untuk membatasi waktu istirahat kami maksimal 2 menit setiap kali berhenti. Mengantisipasi tubuh menjadi dingin karena terlalu lama berhenti. Treknya tidak terlalu sulit, hanya jalan setapak dan sesekali melangkahi batang pohon yang tumbang. Tidak butuh waktu lama, kami sampai di pos 2 sekitar pukul 11.35. Di sana, ada warung yang menjual berbagai macam minuman, buah, dan tempat untuk beristirahat. Coba lagi. Buset. Ada ini visual effect. Gimana, Pik? Testimoni naik angkot, naik ojek. Naik ojek. Diturunkan tapi Adrenalin terbaik. adrenalin selama terbaik hidup. perjalanan. Oh, hidup sama hidup. Aduh. Gak ada Ai. tuh yang menantang kayak itu, gak ada. Cuma Ini ada gitu. Mana nggak ada tuh, histeria tuh udah ketahuan tuh kan, Oh, iya. kaget doang kan. histeria, cuma udah tahu lah. Iya udah tahu kan. Ini mah ada surprise-nya. Mana bakal tahu, mana bakal jatuh atau enggak, mana bakal hidup setelah naik motor itu atau enggak. Mana yang tahu, mana yang tahu. Kerasa tuh bana ngesot gitu. Kerasa tuh mana tuh nempel di jok. Oh, random anjing. Film Hollywood Langsung diperlambat. slow motion. Sepikir ya tuh nanti langsung slow motion. Hari semakin siang. Panas matahari lebih menusuk ke kulit kali ini. Tetapi tetap terasa nyaman karena udara di sini yang memang sejuk. Tidak seperti di kota. Sudah sinarnya panas, anginnya juga panas. Itu gedenya. Betul laut. Betul langka. Kan bisa lompat. Kalau orang Jawa kan pakai os semua. Hah? Kalau orang Jawa pakai os semua. Lompot. Boto. Longko. Oh. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 cukup jauh. Medan yang kami temui juga lebih sulit dari sebelumnya. Karena di sini mulai berbatu dan semakin menanjak. Keadaan kami yang kurang tidur di bis membuat jantung kami bekerja lebih keras pada awal pendakian ini. Di tengah perjalanan, Fikri sudah melesat jauh di depan.
begadang tai emang. Kami sempat beristirahat sejenak sambil memandang Gunung Sumbing dan beberapa view kota dari kejauhan siang itu. Trek semakin curam dan seru, hingga akhirnya kami sampai di pos 3 pukul 1.25 siang. Aduh, rasa madu rasanya masih manis ya. Madu rasa pahit. Air jadi pahit. Jam seberapa? Paling 20 menitan. Jam 1 berarti. Di jam 1 dulu. Ayo. Dan Fikri sudah berada di sini ketika kami tiba. Di sini ada warung yang menjual tempe mendoan dan beberapa minuman seduh. Wah, keren banget tapi. Yang lalu ini Fikri. Kucing. Orang yang ngudut biasa jadi Satu. Suganta rek hayang tidur sana ngantuk. Urang Jadi nyampe tidur heula. oh tadi ada gitu tapi tadi mimpi dia geus cengar ya. Kayaknya ngantuk di jalan Hungkul. Tapi muncik si aku mah menceng. Waduh. Ada ceng-cengna. Ayo orang lihat lah jajan lah. Ded. Jauh teh ngomong nak tuh. Ded. Ada yang mana? Ded. Yang lain kan yang nggak nikmatin. Masih mau gua kemari. Tahun 10 kali. Makanya gua buru-buru. Cuy. Biar sih. Lama. Kamela ini apa? Maram. Satu suruh yakin. Jika Fikri sempat tertidur di pos 2, begitupun di pos 3 ini. Tidak berlama-lama di sini, kami segera menuju pos Sunrise Camp, tempat kami akan mendirikan tenda. Tahu. Jarak dari pos 3 menuju Sunrise Camp tidak begitu jauh, namun medannya cukup menantang karena cukup licin, apalagi jika habis terguyur hujan. Di sana ada webbing yang sengaja dipasang untuk membantu pendakian. Taruh naik dikit. Musik. Benang tali nak sok. Karena tangan kiri memegang trekking pole dan tangan kanan memegang HP untuk merekam, sedari tadi saya sendiri tidak banyak menggunakan tangan untuk membantu proses pendakian, termasuk di sini. Kebetulan,
Sebelumnya juga tidak bekas diguyur hujan, sehingga outsole dari sepatu ini masih dapat mencengkram tanah dan menopang berat badan saya sekitar 58 kg dan carrier sekitar 17 kg. Setelah melewati trek yang cukup berat, kami berhasil sampai di Sunrise Camp. The sea like a oil on leather. Udah ada tenda. Cantik. Ketika sampai, langit yang awalnya cerah dengan sinar matahari yang cukup hangat seketika hilang, tergantikan oleh kabut yang menutup pemandangan Gunung Sumbing. Kami langsung memilih spot agak jauh dari peradaban, yaitu di pojok kanan, agak ke dalam hutan, dengan tujuan agar tidak banyak terkena hembusan angin. Suasana menjadi lebih dingin ketika kami mendirikan tenda. Saya dan Fikri sempat berkeliling Sunrise Camp untuk meminta seutas tali yang digunakan untuk mengikat bagian depan tenda. Ayo. Yoco, tolong, Yoco. Tuh, berdarah, bos. Bos, cedera, bos. Berdarah, bos. Bos ya kumaha bos? Bos. Berdarah, bos. Kan ada BPJS. Kita daftarkan aja nih pegawainya. Bos. Saya sebagai pegawai didaftarkan nggak sama perusahaan? Kamu kan masih outsourcing-nya. Aduh. Tuh, kan berarti nggak ada BPJS, bos. Masih ya. Mana, bos? Guru mah honorer ya teh. Tuh, bos. Magang gitu. Magang. Sekarang magang. Bikin rumah kia gelila Palingan lupa duitnya coba sih. pecah deh di berena Nya matakan dia ayo nyelip ka ieu urang masakan asup. Cobos ieu nya olo-olo mau cobos teu beurang mah da. Lokasi tempat kami mendirikan tenda ini sebenarnya agak miring, ditambah matras kami yang licin membuat kami yang berada di dalam seperti sedang menaiki serodotan. Akibat terlalu banyak pergerakan di dalam tenda juga membuat matras yang saya bawa menjadi sobek. Cik salah, bos. Salah lubang, bos. Alah, maksud apa lo bang? Jauh kamu ya. Tangkap di. Wajib salah masuk. Nah jadi di luar di. Orang kan masukin. Tangkap di. Udah sopan kamu. Gini. Ayo. Serampangan kerjanya. Ini matras atau gabus ya? Itu kebalik aja. Belakangnya eta euy. Ini matras atau gabus ini? Gabus lah. Milih kan sudah. Paling ada bener ini masak di sini. Di dalam. Enggak di sini nih. Di sini. Bisa lah yuk. Bisa aja akalannya. Kan orang yang masak. Iya tuh. Ibu rumah tangga kita selama camping. Hip. Nah bingkainya di iya. Cep. Bos, bos. Apaan? Kamu di Kamu dimarahin bos nanti, Pik. Aduh, bos. Matras karton ini. Itu lihat ujung juga enggak ada ya, bos. Pik, Nggak ada gitu. yang aku jadi komen mulu, Pik, itu, Pik. Gini dong, matras yang kayak gini nih. Sebelah kiri, Anjas. Anjas yang padahal tangannya cedera. Ini matras atau kardus ini? Aduh. Tidak lama setelah mendirikan tenda, kami memakan makanan yang kami beli di sekitar base camp dan langsung tertidur. Rencana kami yang pada awalnya jam 8 malam makan masak-masak dan sesi bercerita malam kandas karena Dadi yang tidak kunjung bangun. Padahal
kami sudah guling-gulingkan. Iya sekarang. Jadi aku malu. Udah setelah Alfi sangat puas tuh akan memasang kembali ini. Siap ya. Lihatin nih caranya nih. Pertama, angkat kakinya. Wow. Siap ya. Yang cara kedua, angkat 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 kakinya. dulu kakinya. Wow. masukin lubangnya. Wow. Itu Mbak turun kadang ngadengnya teh ada. Oh iya. Ulangin ya. Angkat kakinya. Wow. Masukin lubangnya. Wow. Siap. Sekarang yang bagian paling mana sih? Pasin nih, kalau nggak pas sakit emang. Aduh. Gini, pas ya. Tanya, aduh bener. Iya ngali. Ya. Kosong di depan sini. Ya, Oke. ya nggak apa. Di sini halaman kaciduk sekali kaciduk. Wah. Alfi terciduk. Waduh. Ini pas dulu. Oh iya, ini gimana? Wow. Awas pelan-pelan. Soalnya Cabul sama si Nadi mah. mana yang mikirannya kalau biasanya sebentar tadi lagi. Klarifikasi. Coba klarifikasi ada, klarifikasi. Bos, terus kadal bos. Kami bangun tepat pukul 1 malam untuk persiapan summit. Kami mengeluarkan peralatan masak dan langsung memasak untuk mengisi perut kami yang kosong sejak sore kemarin. Karena jalur menuju puncak ini akan lebih sulit dibandingkan yang sebelumnya. Baru ditambul mana ya, euy. Ditambul. Gasna? Gasna gitu. Iya mah maksudnya endog mie lasupkeun geus di dieu serbeuna endog asupkeun orewan. Bunga asupkeun. Pagi ini di luar tenda dingin sekali. Saya menggunakan baju flanel dan jaket, memakai celana panjang yang sama yang saya pakai dari awal berangkat. Karena hanya ini celana panjang satu-satunya yang saya bawa. Melihat dari peta yang diberikan, estimasi menuju puncak dari Sunrise Camp adalah sekitar 3,5 jam. Rencananya, kami akan memulai pendakian pukul 3 pagi. Suara batur sih. Udah bangun dulu. Masukin minyaknya. Masakan buatan Chef Dadi. Chef Arnold. Maaf sih. Dek. Nonton jatuhnya satu bas-bas. Apa? Udah ada bas-bas. Bas-basnya mana? Oh gede. Basi. Naon? Angkatna. Oh, gitu. Entah. Kurang mah. Baru keluar mau basi itu. Nyala speaker. Pukul 3 pagi, kami memulai pendakian. Kami membawa headlamp, senter, dan satu tas kecil yang berisi 1 botol air mineral 1,5 liter, trekking pole, bendera, dan beberapa cemilan yang bisa dimakan di perjalanan. Tuh batur kan di luar. Hak deh, satu deh. Senter. Ini pertama kalinya saya mendaki malam hari dengan durasi yang panjang. Karena waktu itu di Cikuray hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit untuk sampai ke puncak dari tempat saya mendirikan tenda. Banyak akar ki.
trek semakin menanjak dan berubah menjadi batu-batu besar bertumpuk. Semakin naik, medannya semakin berbatu. Mulai ada kerikil yang dapat membuat kami terpleset. Trek awal berupa tanah dan terlihat lubang-lubang sedalam 2 meter, seperti aliran air yang sedang kering. Buka aja dulu tuh, kan udah nggak terlalu dingin kan. Beri tangan tuh. Kali ini, langit terbuka dan terlihat bintang-bintang yang begitu terang, yang hanya dapat dilihat oleh mata telanjang. Kamera HP saya tidak mampu menangkap cahayanya. Sayang di kamera nggak muncul. Gemerlap cahaya kota pada malam hari pun terlihat lebih indah dari sini. Bahkan dari sini, cahaya orang-orang yang sedang summit di Gunung Sumbing pun dapat terlihat. Udah nyampe kita. Oh iya. Trek menuju puncak tidak begitu kelihatan. Yang kami tahu hanyalah sejarak pandang ke depan yang tersorot oleh senter kami saja. Di kiri dan kanan hanya terlihat rumput dan pohon-pohon, dan mungkin jurang. Kami melewati hutan Lamtoro yang memiliki bebatuan yang cukup tinggi untuk kami langkahi. Suhu di sini semakin dingin, apalagi ketika kami berhenti untuk istirahat. Dikit lagi. Kami sempat salah jalur karena terlalu ke kiri. Pantas saja, seperti tidak ada jalan yang terbuka. Sekitar pukul 4.50 pagi, sinar mentari sudah mulai merangkak keluar dari balik horizon. Tanda kita terlambat untuk sampai di puncak sebelum matahari terbit. Kami berhenti sejenak untuk melihat keindahan matahari terbit di hari yang istimewa ini. Terlihat rombongan lain juga menunda pendakian sejenak untuk menyaksikan keindahan yang hanya berlangsung sangat sebentar ini. Pemandangan Gunung Sumbing terlihat berkali-kali lipat lebih indah dari sini. Sepertinya kami terlalu lama berhenti.
Jari-jari kami mulai mati rasa karena terlalu dingin. Dan di sini, angin begitu kencang, membawa pasir dan batu-batu kecil yang seringkali membuat saya kelilipan. Kami melanjutkan perjalanan dengan matahari yang kian meninggi. Kali ini, keadaan sudah tidak gelap gulita lagi. Rerumputan yang menumbuhi puncak gunung ini berwarna hijau muda, sangat indah ketika diterpa sinar matahari. Semakin ke atas, rerumputan itu sudah tidak ada lagi. Semua tinggallah pasir dan bebatuan, membuat trek ini menjadi sedikit lebih sulit dari sebelumnya. Angin di atas sini kian kencang, sampai bendera yang kami bawa terus berkibar dengan gagahnya. Akhirnya, kami sampai di puncak Gunung Sindoro. Pemandangan dari puncak Gunung Sindoro ini benar-benar luar biasa. Dilengkapi dengan kaldera akibat letusan yang pernah terjadi sekitar 110 tahun yang lalu. Saya tidak ingin pulang begitu cepat. Pada akhirnya, mendaki puncak gunung bukanlah soal siapa yang kuat yang bisa mencapainya, tapi yang berkemauan kuat dan bersemangatlah yang akan mendapatkannya. Karena saya percaya bahwa semangat bisa lebih berarti daripada sekedar kekuatan.